Gabby Petito never goes outside. Sip mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip mantap. Kali ini gue mau bercerita tentang hilangnya atau kematian secara misterius seorang selebgram wanita asal Amerika Serikat yang bernama Gabby Petito. Cerita ini saat ini lagi booming ya, lagi viral tentang kemisteriusan kasus ini. Memang Gabby ini adalah seorang selebgram dengan pengikut yang lumayan 1,1 juta. Selain itu dia juga mempunyai akun YouTuber. Untuk akun Instagramnya kalian bisa cek di Gabby Petito namanya. Selain sebagai selebgram dan YouTuber, si Gabby ini juga suka traveling ya. Ia dikabarkan hilang pada tanggal 11 September lalu. Jadi kehilangannya ini termasuk misterius. Dia hilang setelah melakukan perjalanan dengan tunangan yang bernama Brian Laundrie di Taman Nasional Grand Teton. Pada tanggal 21 September tahun 2021 kemarin, polisi menemukan sebuah jasad di Taman Nasional Grand Teton. Jadi jasad itu setelah diselidiki, ciri-cirinya itu sangat mirip dengan Gabby Petito. Meski tim forensik kepolisian belum 100% menyelesaikan penyelidikan tentang jasad itu, cuman menurut dari ciri-ciri yang terdapat di jasad itu adalah jasad dari Gabby Petito. Sementara itu, tunangan dari Gabby ini yang bernama Brian Laundrie itu, dia sama sekali tidak kooperatif kepada kepolisian tentang kasus ini. Bahkan dia tutup mulut sama sekali, nggak ngomong apa-apa kepada keluarga dari Gabby. Kita ulas sedikit ya tentang profil dari Gabby Petito ini. Si Gabby Petito ini nama aslinya ada Gabriel Petito, lahir 19 Maret tahun 1999. Jadi tahun ini dia usianya baru 22 tahun. Dia lahir di Blue Point, Suffolk County, New York, Amerika Serikat. Selain sebagai selebgram, dia juga YouTuber, dia juga seorang traveler. Lumayan banyak ya perjalanan traveling yang dilakukan oleh Gabby Petito ini. Seperti tahun 2016 itu dia sempat ke Costa Rica, sempat keliling Amerika. Kayaknya semua Amerika sudah hampir habis, itu dibuktikan dengan foto-foto yang berada di akun Instagramnya. Dia berkenalan dengan tunangannya ini, Brian Laundrie ini pada tahun 2019. Dan rupanya si Brian ini juga seorang yang suka traveling, makanya mereka cocok. Memang awal dari perkenalan mereka itu terjadi di sekolah. Mereka satu alma mater ya, sekolah itu di Bayport Blue Point High School. Kemudian di tahun yang sama setelah mereka lulus bareng, Gabby ini juga sempat bekerja di sebuah bar yang berada di Norfolk. Pada tahun 2020 ini banyak tempat yang dikunjungi oleh pasangan ini, dan di tahun 2020 juga lah saat si Laundrie ini melamar Gabby Petito. Awal mula dari kasus kehilangan Gabby ini terjadi pada tanggal 12 Agustus tahun 2021. Saat itu ada salah seorang saksi yang menelpon pihak kepolisian. Saksi itu bilang dia melihat ada pasangan muda yang sedang bertengkar. Bahkan yang laki-laki ini nabokin si cewek, bahkan sampai mukul si cewek. Biar lebih jelas tentang kasus ini, kayaknya kita lebih baik membahasnya satu persatu ya, dari waktu ke waktu, kronologi bagaimana sampai si Gabby ini menghilang dan meninggal secara misterius. Kita mulai dari bulan Juni. Saat itu pasangan ini berangkat dari rumah orang tua si Gabby. Mereka mengendarai satu van putih yang merek Ford ya. Van itu milik Petito. Mereka berkendara ke New York untuk menghadiri pesta kelulusan adik dari si Gabby. Pada tanggal 2 Juli mereka pulang dari New York, dan rencananya Gabby ini sebelum pulang ingin putar-putar Amerika Serikat dulu, dan rencananya dia mau mengunggah dokumentasi perjalanan mereka ini di akun Instagram dan YouTube-nya. Saat itu perjalanan mereka cukup panjang, dari tanggal 4 sampai 22 Juli. Si Gabby ini sempat mengunggah foto-foto perjalanan mereka itu di Kansas, mereka berada di Colorado, mereka berada di Utah, hingga singgah di beberapa taman nasional di Amerika. Di situ Gabby terlihat sangat ceria dan gembira. Pada tanggal 29 sampai 31 Juli, Gabby ini sempat mengunggah foto-foto saat mereka berada di Utah. Dan dia juga mengunggah beberapa foto-foto mesranya, termasuk saat si Laundrie ini menciumnya di sumber air panas yang bernama Mystic. Lalu di tanggal 12 Agustus, Gabby ini sempat
mengunggah gambar-gambar saat mereka berada di Taman Nasional Arches, Utah, dan menambahkan di foto itu tulisan "pagi yang tenang". Tapi di tanggal itu juga ada seorang penelpon yang menelpon panggilan darurat 911. Dia mengatakan telah melihat ada pasangan muda yang sedang bertengkar hebat. Bahkan si lelaki itu sampai menampar dan memukul si wanita. What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? White van. I give you the license plate. Just give me 1 sec. I took a picture of it. Kepolisian pun langsung dengan sigap menuju lokasi seperti yang dituturkan oleh si penelpon. Mereka mencari ciri-ciri berdasarkan ciri-ciri mobil yang dilaporkan itu ya, warna putih van, terus ada pasangan muda, ternyata cocok dengan van yang dikendarai oleh Gabby dan si Laundrie. Polisi pun langsung menyetop dan nyuruh mereka turun. Gabby kemudian ditanyai polisi tentang masalah ini kan. Jadi si Gabby ini tampak nangis. Dia menceritakan bahwa terjadi pertengkaran antara dia dan tunangannya itu si Laundrie. Bahkan sampai terjadi pertengkaran yang hebat. Some days I have really bad OCD. Cuman polisi dalam kasus ini kan nggak bisa nggak bisa menghukum atau nggak bisa gimana gitu. Jadi mereka hanya menyarankan pasangan ini untuk malam ini harus tinggal berpisah gitu loh, nggak boleh nginep di satu penginapan. Itu satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan polisi, guys. Lalu di tanggal 19 Agustus, Gabby sempat mengupload 2 foto. Di situ diperlihatkan di atasnya ada van putih, cuman di foto itu nggak ada keterangan di mana lokasinya. Lalu di tanggal 24 Agustus, Gabby juga terlihat terakhir kali meninggalkan hotel yang berada di Salt Lake City. Di tanggal 25 Agustus itu adalah tanggal di mana terakhir kali Gabby ini mengunggah foto-fotonya di Instagram. Dan itu juga terakhir kalinya ibu dari Gabby ini yang bernama Nicole Smith ngobrol atau berkomunikasi dengan Gabby. Saat itu Gabby bilang ke ibunya bahwa dia dan Laundrie ini sedang menuju ke Taman Nasional yang berada di Grand Teton di Wyoming. Lalu di tanggal 27 Agustus, saat itu ada beberapa blogger yang melintas di hutan nasional Bridgeton Teton di Wyoming itu. Mereka merekam gambar video ya, di mana di situ menunjukkan ada mobil van putih yang milik Gabby ini sedang terparkir di lokasi perkemahan Spring Creek. Nah, lalu di tanggal 1 September, Brian Laundrie tampak pulang sendirian ke Norfolk, Florida dengan mengendarai van putih itu. Lalu di tanggal 11 September, keluarga Gabby yang mulai resah ya, karena udah beberapa hari mereka tidak dapat menghubungi Gabby dan Gabby tidak menghubungi mereka. Keluarga ini pun melapor ke kepolisian Suffolk County, New York. Dan hari itulah mulai dilakukan pencarian terhadap Gabby Petito. Lalu di tanggal 14 September ada lagi satu kejanggalan gitu ya, karena keluarga dari Brian Laundrie ini memberi pernyataan ke pers. Mereka bilang bahwa si Brian ini telah menunjuk seorang pengacara. Jadi kalau ada pertanyaan apapun tentang kasus ini, mereka harus melalui pengacaranya. Si Brian sendiri tidak mau diwawancarai sama sekali. Bahkan kepada kepolisian dan kepada pihak keluarga dari Gabby, dia sama sekali tutup mulut. Dengan berdasarkan berbagai bukti, laporan, dan saksi yang ada, polisi akhirnya menetapkan si Brian Laundrie ini sebagai person of interest atau kemungkinan terlibat dalam kasus ini. Mereka mengatakan bahwa Laundrie ini tidak kooperatif kepada pihak penegak hukum. Lalu di tanggal 17 September ada laporan dari keluarga Brian Laundrie ini kepada polisi. Mereka bilang bahwa si Brian ini telah hilang selama 3 hari. Jadi si Brian ini ngakunya kan akan melakukan pendakian sendirian di hutan Suaka Alam Carlton. Cuman karena udah 3 hari nggak balik-balik, jadi si Brian ini dianggap hilang gitu oleh keluarganya. Polisi pun kemudian mencari si Brian Laundrie. Dalam pencarian kepolisian, akhirnya pada tanggal 19 September, mereka berhasil menemukan
satu sosok mayat manusia yang berada di hutan nasional Bridgestone di Wyoming. Lokasi ditemukannya mayat itu berada hanya sekitar 300 meter dari para blogger tadi itu loh yang ngevideoin van mereka lagi parkir. Jadi cuma 300 meter ada mayat yang diduga adalah seorang wanita. Lalu di tanggal 21 September dilakukanlah otopsi terhadap sosok mayat ini. Memang hasil otopsi ini belum 100% rampung sih, cuman dari ciri-cirinya dan baju apa segala macam itu, polisi sudah berani mengambil kesimpulan bahwa itu adalah jasad dari Gabby. Dan memang sampai saat ini penyelidikan tentang kasus ini belum selesai karena si Brian Laundrie ini sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya. Kalau menurut gue guys, ini hilangnya si Brian ada campur tangan dari keluarga deh. Mereka melindungi si Brian ini biar gak ditangkap polisi. Makanya bikin drama si Brian ini hilang. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau menurut gue udah jelas sih pelakunya siapa ya. Karena dari awal udah ada kejadiannya gitu. Kejadian yang mungkin bisa memicu penyebab kematian dari si Gabby ini. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di komentar ya. Mungkin sekian dulu untuk kasus hari ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Thank you and see you.